2024 masih berjalan selama 5 bulan, namun 7.000 buruh di tahun ini sudah menjadi korban pemutusan hubungan kerja alias PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan ada 7.694 buruh dalam negeri yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK pada periode Januari hingga Februari 2024. Pada awal tahun ini, PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 3.651 orang atau 47,45% dari total buruh ter-PHK secara nasional. Posisinya diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat. Masing-masing terdapat 2.886 orang dan 654 orang. Sebagai catatan, data ini belum mencakup seluruh kasus PHK di Indonesia. Kemenaker hanya mencatat kasus PHK yang dilaporkan perusahaan melalui sistem informasi dan aplikasi pelayanan ketenagakerjaan atau pengadilan hubungan industrial. PHK massal juga terjadi dalam kasus yang tengah ramai disorot, yakni korupsi PT Timah di Bangka Belitung. Kabarnya, pemecatan menyasar buruh smelter yang berstatus karyawan tetap sekitar 100 orang. Namun untuk karyawan kontraknya bisa mencapai ribuan orang. Kilas balik di awal 2024. Kabar PHK di awal 2024 lalu datang dari salah satu pabrik ban yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Kabar PHK oleh PT Hung A Indonesia mencuat setelah unggahan video di media sosial menjadi viral. PHK itu disebut menelan korban sekitar 1.500 pekerja yang akan kehilangan sumber nafkahnya. PT Hung A Indonesia melakukan PHK atas ribuan pekerjanya karena akan menutup operasional mulai Februari 2024. Beredar kabar, pabrik ban asal Korea Selatan itu tengah berencana segera hengkang dari Indonesia dan Vietnam akan menjadi lokasi baru untuk membangun pabriknya. Ini jadi berita buruk pertama yang berasal dari sektor manufaktur tanah air di tahun 2024 setelah tahun lalu. Setidaknya ada 7.200-an pekerja jadi korban PHK di 36 perusahaan, baik karena tutup total, tutup hengkang, atau relokasi maupun efisiensi biaya. Kabar mengenai PHK ini juga diakui oleh Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Firman Desa. Firman menyebut pemberhentian karyawan di perusahaan ban tersebut terjadi dalam 2 tahap, yakni pada Februari dan Maret-April 2024. Untuk PT Hung A ini, untuk yang di Februari 2024 ini, PHK itu sebanyak 1.100 orang dan sisanya 90 orang ini masih April 2024 akan PHK. Terkait jumlah PHK di awal 2023, memang kita masih melakukan PHK. Hanya saja kita PHK ini kita beberapa dari basis data yang kita ambil. Salah satunya ini kita ambil dari data BPJS Ketenagakerjaan. Memang selama di tahun 2023 dari periode Januari 2003 sampai Desember 2003 ini, berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan ini sekitar 608.000 jadi PHK di 400. Memasuki bulan kelima di tahun ini, kabar mengenai PHK juga belum mereda. PT Sepatu Bata Tbk atau Bata menutup salah satu pabriknya di Purwakarta, Jawa Barat. Kondisi ini membuat ratusan pekerja pabrik tersebut terpaksa dirumahkan alias terkena pemutusan hubungan kerja. Lagi-lagi, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Firman Desa, juga membenarkan informasi PHK di pabrik sepatu Legend tersebut. Ya, berdasarkan surat pelaporan penghentian aktivitas pabrik yang disampaikan oleh PT Bata kepada kami ke bidang pengawasan ketenagakerjaan bahwa jumlah tenaga kerja yang ter-PHK di pabrik PT Bata ini jumlahnya sebanyak 233 orang. Firman menegaskan, jika sejumlah pabrik padat karya yang ada di daerah tersebut ada yang gulung tikar dan relokasi ke sejumlah daerah sejak 2023 dengan alasan mencari lokasi usaha dengan upah yang lebih rendah seperti di Jawa Tengah. Pabrik-pabrik yang di sektor yang sama atau sektor padat karya memang dari tahun 2023 sudah banyak yang memang tutup atau melakukan relokasi usaha. Salah satunya ada pabrik di Rawang juga itu yang memang mereka melakukan relokasi ke Cirebon, dan juga ada beberapa pabrik juga di Rawang yang memang tutup ke Jawa Tengah dan lainnya gitu.
Jadi memang karena dampak pandemi juga hal-hal lain yang memang banyak sekali, terutama industri padat karya ini sudah mulai melakukan efisiensi ataupun sudah mulai mengurangi kegiatan usahanya gitu. Kita pun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menyampaikan terkait kesepakatan pembayaran upah bagi pekerja buruhnya. Dalam artian ini bisa dibilang gejala bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin akan menjelang kolaps atau tutup. Sementara itu, Asosiasi Persepatuan Indonesia atau APRISINDO menyatakan jika di momen Lebaran 2024, toko-toko sepatu di tanah air cenderung pilih-pilih produk sepatu dan alas kaki yang dikeluarkan. Sementara setelah Lebaran, permintaan sepatu dan alas kaki belum juga kunjung membaik. Belum lagi harga bahan baku dalam negeri yang dinilai belum kompetitif. Sejak awal sudah terindikasi bahwa Lebaran ini akan lesu karena dari berbagai laporan misalnya bahwa pemilik toko kemudian distributor ketika Lebaran 2024 ini lebih pilih-pilih, tidak kemudian melakukan full stock. Artinya Lebaran 2024 kemarin stoknya juga dikurangi. Nah, kemudian kenyataannya di lapangan setelah kita lewati Lebaran, hampir sebagian besar brand lokal kita, kemudian untuk pasar domestik itu mengalami penurunan, khususnya untuk segmen produk yang ada di middle. Penurunannya juga cukup besar ya, bervariasi antara 20 sampai 30% dibandingkan Lebaran di 2023. Berbeda dengan apa yang dirasakan oleh pengusaha sepatu, Sekjen Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto mengungkapkan jika pertumbuhan di sektor alas kaki dan sepatu masih cukup tinggi. Ia juga menjelaskan investasi baru di industri alas kaki juga cukup besar terkait aksi efisiensi yang dilakukan perusahaan sepatu dan alas kaki Bata disebabkan oleh perusahaan yang tidak melakukan perbaikan ataupun inovasi. Jam terbang yang tinggi dan angka investasi yang besar saja menurutnya tidak cukup untuk membuat perusahaan bisa bertahan. Terkait dengan Bata yang 2 hari ini cukup ramai diberitakan, Bata yang sudah ada di sini sejak zaman Hindia Belanda, itu kenapa menutup? Ini lagi-lagi industri itu memang membutuhkan 3 hal selain dari investasi yang memang harus terus-menerus mereka lakukan, ya. Apakah itu dari sisi kapitalnya untuk improvement, kemudian dari sisi teknologinya yang harus mereka juga updating, kemudian tenaga kerjanya yang harus memenuhi kompetensi. Nah, minimal 3 ini yang akan bisa melahirkan industri dan produk-produk yang paling update, yang paling inovatif, yang paling efisien, gitu, sehingga dia bisa memenangkan pasar. Kabar PHK di pabrik sepatu Bata ini pun telah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Jokowi berkomentar jika usaha naik turun dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Masalah ada pabrik yang tutup, sebuah usaha itu naik turun karena kompetisi, karena mungkin efisiensi, juga karena bersaing dengan barang-barang baru yang lebih banyak hal kan. Tapi yang jelas secara makro pertumbuhan ekonomi kita sangat baik, 5,11%. Kondisi PHK buruh pabrik sepatu legend seperti Bata ini cukup disayangkan, mengingat bahwa buruh pada 1 Mei lalu menegaskan dan berharap kondisi mereka lebih baik di tahun ini. Dalam Hari Buruh 1 Mei lalu, sejumlah buruh mempersoalkan poin yang ada pada Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 9 poin pada Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak para buruh, yakni upah murah, sistem outsourcing seumur hidup, PHK sembarangan, pesangon murah, kontrak seumur hidup, pengaturan jam kerja, pengaturan cuti panjang dan cuti khusus, perekrutan tenaga kerja asing, serta penghilangan sanksi pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang menjadi
persoalan buruh dalam 5 tahun terakhir. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Jadi tidak benar Undang-Undang Cipta Kerja menarik investasi baru dan menyerap tenaga kerja. Yang benar adalah PHK di mana-mana. Tahun 2024 ratusan ribu buruh di PHK. Tahun 2023 juga ratusan ribu buruh di PHK. Kenaikan upah akibat Omnibus Law hanya naik 1,58% di Tangerang, Bekasi, di Karawang, begitu pula di kota-kota industri lain. Padahal inflasi adalah 2,8%. Jadi nggak naik upah kita ini, termasuk teman-teman media. Nomboknya berapa? 1%. Kemudian pertumbuhan ekonomi 5,2%. Nggak dinikmati oleh kalangan kelas menengah bawah termasuk buruh. Yang nikmati orang kaya. Karena ekonomi tumbuh dinikmati oleh orang kaya yang gajinya besar-besar. Bicara soal upah murah, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo DKI Jakarta Nur Zaman mengatakan, pengusaha tidak menginginkan adanya upah yang terlalu mahal karena akan mengganggu kelangsungan dunia usaha yang juga turut berdampak akan melemahkan dunia pekerja. Sekali lagi, pengusaha bukan tidak suka upah mahal, tapi pengusaha tidak suka upah kemahalan. Nah, ini sering kami gembor-gemborkan. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama bersinergi, pekerja dan pengusaha, untuk membuat satu terobosan baru. Bagaimana melanggengkan ini usaha. Berpikir kita, apakah kita mending hari ini upahnya lebih gede tapi besok tutup? Tapi kita bagaimana menciptakan kelangsungan usaha agar kita tetap bisa bekerja. Nah, ini yang mesti dicerna oleh kita semuanya, termasuk teman-teman pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Bagaimana ini supaya kami terus bisa berusaha dan terus bisa bekerja, teman-teman. Nah, ini kan ada satu ekosistem yang mesti kita akui bersama. Hari ini teman-teman baru selesai kuliah atau selesai SMK, melamar kepada perusahaan, diterima, upah itulah UMP. Apakah itu harus sama dengan yang berupah tinggi? Kan nggak cenggli, nggak adil kalau gitu. Makanya upah minimum itu seolah-olah upah murah, tapi upah itu kan diberikan untuk karyawan yang masa kerja 0 tahun. Di bawah 1 tahun. Upah yang pekerja yang udah 1 tahun ke atas diatur lagi melalui struktur skala upah. Nah, ini yang mesti kita kedepankan. Nah, itu di situ yang turun ke atas mempergunakan skala upah atau skala upah dengan mempertimbangkan produktivitas. Di situ ada penilaian karyawan. Di sisi lain, dunia usaha saat ini juga menghadapi tuntutan yang tidak mudah. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi, pelemahan ekonomi global, tekanan politik, dampak COVID yang masih terus berlanjut. Meskipun momen Lebaran lalu cukup mendorong permintaan, namun faktor ini tak cukup kuat mendorong kinerja dunia usaha yang justru masih didominasi oleh sikap wait and see. Karena kita punya banyak sekali event besar ya, seperti bulan Ramadan, Hari Raya Lebaran, pemilu, Imlek, dan seterusnya. Dan ini memang mendorong tingkat konsumsi yang cukup tinggi. Tetapi di sisi lain semuanya masih wait and see. Dalam artian kita lihat kondisi makro yang masih tidak menentu, kurs rupiah yang terus tidak juga menentu ya, tetap tinggi dan seterusnya. Jadi secara singkat kuartal pertama baik, tetapi kalau kita dorong sampai April itu menunjukkan penurunan. Seperti tadi Mbak sampaikan, PMI yang tadinya bisa 54 kemarin udah turun ke 52. Itu menunjukkan bahwa ke masa depan itu masih sangat rentan dan labil. Itu situasinya saat ini. Tadi kurs kita melemah, kemudian Bank Indonesia harus menaikkan suku bunga sehingga bunga kredit juga meningkat dan seterusnya. Tapi di sisi lain sebetulnya kita di kuartal pertama juga ada semuanya wait and see terhadap situasi politik kita. Nah, situasi ekonomi globalnya itu masih belum terlalu jelas ya, karena kembali buat pengusaha yang penting adalah kepastian ya. Pasti kalau tinggi bisa dihitung, tapi kalau nggak pasti itu yang lebih sulit.
Nah, situasi politik itu yang kami lihat sudah jelas ya, sudah terpilih dan segala macam. Kita harapkan ini bisa membuat menjadi lebih bergairah gitu ya. Jadi konteks ekonomi masih sangat uncertain, tetapi dalam konteks politik mudah-mudahan dengan kestabilan ini bisa membantu keyakinan ya, terutama para investor untuk kembali menanamkan modal di Indonesia dan seterusnya. Sekretaris Umum Apindo Aloysius Budi Santoso juga mengaku pelemahan rupiah membebani dunia usaha, khususnya yang berbasis impor seperti manufaktur dan bisnis elektronik. Sektor-sektor yang basisnya adalah import dan dibeli dengan US dollar gitu ya. Bukan hanya US dollar, yang dibeli dengan Japanese yen dan seterusnya juga terdampak juga karena rupiah demikian, dolar demikian kuatnya. Jadi sektor apa itu? Pasti sektor perdagangan. Sektor perdagangan yang beli bahan import dan jual dalam mata uang lokal itu terdampak. Kemudian sektor manufaktur. Sektor manufaktur yang bahan bakunya masih banyak mengandalkan import itu juga berdampak. Poinnya distribusi ke harga lokal tentu tidak serta-merta kita bisa lakukan gitu ya. Nah, di sini menyebabkan sebuah tekanan kepada industri kita. Kira-kira mungkin secara garis besar seperti itu. Asosiasi Pengusaha Komoditi Elektronik mengaku pelemahan rupiah berdampak signifikan bagi usaha elektronik, yakni adanya kenaikan harga barang 10 hingga 15% akibat kenaikan biaya produksi. Dari dampak dari naiknya dolar ini adalah nantinya akan menemukan 3 indikator, yaitu pertama, pastinya otomatis ada kenaikan harga yang nantinya di mana kenaikan harga ini akan bisa sampai kepada 10-15%. Jadi tidak bisa lama, perputaran siklusnya harus cepat karena memang kondisi ini membuat para pengusaha juga harus memutar otaknya biar bisa terus memutar siklus jualan ini, harus bisa berjalan, harus bisa continue, dan nanti ada keuntungan yang memang menipis karena memang harus dilakukan dengan siklus yang berputar yang sangat cepat. Tak bisa dipungkiri jika kelangsungan dunia usaha sangat mempengaruhi dunia tenaga kerja. Diperlukan regulasi serta implementasi yang tepat dari pemerintah serta kolaborasi dengan berbagai stakeholder agar catatan buruk PHK tak kembali terulang. CNBC Indonesia, Beyond Business.